Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih dimanapun Anda berada. Kiranya kasih karunia dan kebaikan Tuhan senantiasa menaungi kita semua. Nah sahabatku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, hari ini kembali kami datang kepadamu dalam waktu saat teduh. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu dalam hidup kami selalu berada dalam kedaulatan-Mu dan Engkau akan memakainya untuk kebaikan kami. Ya Bapa, kami membuka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan membuka renungan hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan membahas tema gaya hidup yang berbeda. Pertama-tama, mari kita membaca firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjalani gaya hidup yang sangat berbeda dari dunia ini. Perbedaan ini bukan hanya tentang penampilan luar atau ritual keagamaan, melainkan tentang transformasi hati dan pikiran yang mendalam yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia memberikan kontras yang tajam antara dua cara hidup yang dihadapi kepada setiap orang, yaitu hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Dunia menawarkan sistem nilai yang keliru, mengajarkan kita untuk mengejar kesuksesan, materi, kekuasaan, kesenangan, dan kepuasan diri. Setiap hari kita dihadapkan pada godaan untuk menyesuaikan diri dengan pola pikir dunia yang egois dan mementingkan diri sendiri. Namun Allah melalui Tuhan Yesus Kristus menawarkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih indah dan bermakna, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah yang abadi. Gaya hidup yang berbeda ini bukan hanya untuk membuat kita terlihat baik di hadapan orang lain, tetapi untuk mencerminkan karakter Allah dalam diri kita dan menjadi saksi nyata tentang kekuatan transformatif dari Injil Kristus. Rasul Paulus dengan jelas menggambarkan kontras antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Ia menuliskan demikian dalam Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa-apa yang kamu kehendaki. Hidup menurut daging berarti memberikan diri kita dipimpin oleh hawa nafsu duniawi yang mengutamakan kepuasan pribadi, kesenangan sesaat, dan ambisi yang hanya berpusat pada kesejahteraan diri sendiri. Setiap perbuatan daging ini meninggalkan bekas luka pada jiwa kita dan hubungan kita dengan orang lain. Percabulan merusak kemurnian dan menghancurkan hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sejati. Iri hati dan perseteruan memecah persatuan komunitas dan menciptakan kepahitan. Amarah dan kepentingan diri sendiri menggerakkan kita untuk menyakiti mereka yang tidak sepaham dengan kita. Kemabukan dan pesta pora adalah upaya untuk melarikan diri dari realitas kehidupan yang sebenarnya, mencari kebahagiaan palsu dalam hal-hal yang merusak
tubuh dan jiwa. Perlu kita pahami di sini bahwa Rasul Paulus tidak hanya memberikan daftar larangan, tetapi juga memberikan peringatan yang serius bahwa orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan ancaman menakut-nakuti, melainkan penjelasan tentang konsekuensi logis dari memilih untuk hidup menurut daging, yaitu kita akan terpisah dari komunitas kerajaan Allah, terputus dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Sebaliknya, hidup menurut Roh berarti menyerahkan kendali penuh atas hidup kita kepada Roh Kudus. Ini adalah keputusan sadar setiap hari untuk tidak menuruti hawa nafsu kita, tetapi membiarkan Roh Allah memimpin setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap tindakan kita. Hidup menurut Roh bukan hanya tentang menghindari dosa, tetapi tentang secara aktif menghasilkan buah-buah yang merefleksikan karakter Allah. Buah roh yang diajarkan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22-23 bukan sekedar konsep abstrak, tetapi merupakan hasil nyata dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kesembilan buah roh ini bekerja secara harmonis untuk membentuk karakter yang menyerupai Kristus dalam diri kita. Kasih adalah dasar dari semua buah roh yang lain. Dalam konteks Kristen, kasih bukan sekedar perasaan emosional, namun komitmen untuk mengutamakan kesejahteraan orang lain, bahkan ketika hal itu merugikan kita. Kasih ini adalah kasih yang tidak meminta balasan, yang rela berkorban, dan yang mampu menerima orang lain apa adanya. Ketika kita hidup dalam kasih Kristus, kita menjadi instrumen kasih Allah untuk menjangkau dunia yang rapuh dan terluka. Sukacita yang dihasilkan roh berbeda dengan kebahagiaan duniawi yang bergantung pada keadaan eksternal. Sukacita yang sejati adalah ketenangan yang mendalam di dalam jiwa dan kepercayaan bahwa Allah mempunyai rencana yang baik untuk kehidupan kita. Sukacita ini dapat kita rasakan bahkan di tengah-tengah pengalaman yang sulit dan menyakitkan, karena sukacita ini dilandasi pada kepastian akan kasih dan penyertaan Tuhan. Damai sejahtera adalah anugerah dari Roh Kudus yang mengalahkan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Di dunia yang penuh dengan masalah dan tekanan, damai sejahtera Kristus memberikan kepada kita tempat perlindungan yang aman. Damai sejahtera ini bukan hanya tentang tidak adanya konflik, namun tentang melakukan kehendak Allah dalam hidup kita yang membuat kita merasa tenang dan aman meski di tengah badai. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu dengan penuh pengharapan dan tetap setia meskipun menghadapi kegagalan dan kekecewaan. Dalam masyarakat yang menuntut kepuasan instan, kesabaran adalah sesuatu yang semakin langka namun semakin penting. Kesabaran mengajarkan kita untuk percaya pada waktu Allah dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kemurahan adalah kerelaan untuk memberikan lebih dari apa yang diharapkan, untuk memaafkan ketika kita mempunyai hak untuk menghukum, dan untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang tidak layak menerima belas kasihan. Kemurahan ini adalah cerminan dari sifat Allah yang penuh kasih dan pemaaf. Kebaikan adalah tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian kita terhadap kesejahteraan orang lain. Kebaikan bukan hanya tentang niat yang baik, tetapi tentang tindakan konkret yang membantu dan mewujudkannya. Kesetiaan adalah komitmen yang teguh untuk tetap setia pada janji, pada hubungan, dan pada Allah.
Dalam dunia yang tidak dapat diandalkan, kesetiaan adalah nilai yang sangat berharga. Kesetiaan mengajarkan kita untuk menepati janji kita, mendukung orang-orang yang kita cintai, dan tetap berkomitmen di jalan Allah meskipun menghadapi cobaan. Kelemah lembutan bukan kelemahan, namun kekuatan yang terkendali. Kelemah lembutan adalah kerendahan hati dalam berinteraksi dengan orang lain, menghormati mereka sebagai makhluk ciptaan Allah yang berharga. Kelemah lembutan membuat kita mampu berkomunikasi dengan cara yang tidak menyakiti, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan merespon dengan bijaksana. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan keinginan kita, untuk mengambil keputusan-keputusan berdasarkan nilai-nilai yang benar daripada emosi pada saat itu. Penguasaan diri memungkinkan kita untuk mengatasi godaan, tidak terombang-ambing oleh tekanan orang lain, dan mempertahankan integritas karakter kita. Sangat penting untuk dipahami bahwa transformasi dari hidup menurut daging menjadi hidup menurut roh bukanlah suatu proses yang instan atau otomatis. Transformasi ini memerlukan keterlibatan aktif dari kita. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, gaya hidup yang berbeda memiliki dampak yang sangat nyata bagi dunia sekitar kita. Ketika kita hidup dengan kasih sayang, ketika kita hidup dengan kesabaran, kesetiaan, dan kelemah lembutan, orang-orang di sekitar kita akan melihat perwujudan nyata dari kuasa Injil. Kesaksian hidup kita tentang perubahan kita akan menjadi bukti paling kuat tentang kebenaran Injil Kristus. Banyak orang akan tertarik kepada Kristus bukan karena argumentasi teologis yang canggih, tetapi karena mereka melihat karakter Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menanamkan buah Roh-Mu di dalam hati kami sebagai tanda bahwa hidup kami berubah dan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri menjadi karakter yang nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu hidup menurut Roh, agar kami tidak terikat oleh keinginan daging yang menghancurkan. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk memilih jalan-Mu setiap hari, untuk menjadi saksi yang hidup bagi kasih dan anugerah-Mu di tengah dunia yang gelap dan penuh tantangan ini. Bimbing kami agar dalam setiap langkah dan tindakan kami memuliakan nama-Mu dan membawa damai kepada sesama. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber keselamatan dan kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menutup renungan hari ini. Amin.